Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Adi Kurniawan Nikur. Dalam episode kali ini, saya akan membahas sebuah kritik sosial yang saya temukan ketika saya nonton Doraemon. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Cerita dimulai ketika Nobita yang sedang berada di kamar, tiba-tiba laci meja belajarnya terbuka, dan muncul seorang bocah dan sebuah atau mungkin seekor robot kucing. Anak laki-laki tersebut bernama Sewasi Nobi, sedangkan robot biru tersebut bernama Doraemon. Sewasi datang ke Nobita dari masa depan bertujuan ingin memberikan Doraemon kepada Nobita. Maksud Sewasi memberikan Doraemon kepada Nobita agar Nobita bisa merubah masa depannya Nobita. Karena Nobita akan mengalami masa kelam ketika dia dewasa. Dimulai dia susah mendapat pekerjaan, dia bikin usaha tapi gagal terus, sampai dia dikejar-kejar debt collector. Dan mungkin yang paling parah adalah dia gagal menikah dengan Shizuka, sehingga mau gak mau dia menikah dengan adiknya Giant atau Joiko. Nobita sendiri ketika mendengar hal itu kaget dan dia pun sempat bertanya, kalau saya merubah masa depan, bagaimana dengan dirimu? Apakah aku akan menghilang? Sewasi menjawab bahwasanya walaupun masa depan itu berubah, misalnya Nobita berhasil menikah dengan Shizuka, Sewasi akan tetap lahir karena diibaratkan seperti kita ingin pergi ke Tokyo tapi memakai rute yang berbeda. Kan ada rute A, rute B, rute C. Walaupun rutenya berbeda tapi tujuannya sama. Sewasi menjelaskan. Oke, kurang lebih seperti itu sih awal mula pertemuan Nobita dan Doraemon. Doraemon yang robot dari masa depan yang punya alat-alat canggih lah, katakan seperti itu. Saya nggak mungkin bahas sampai akhir karena emang sampai sekarang pun animenya masih ada, walaupun kisahnya seperti itu saja gitu. Karena seperti janji saya di awal, saya akan membahas tentang kritik sosial dari anime ini. Apa saja sih? Saya menggarisbawahi ada tiga hal. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa ngelanjutin videonya untuk bagian ini karena saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ini si HP ini videonya error, nggak bisa diputar. Oke, kita langsung aja ya ke 3 poin yang saya sebutkan sebelumnya. Pertama, itu adalah tujuan diberikannya Doraemon. Kedua adalah aturan bagaimana menggunakan Doraemon. Dan ketiga, bijak dalam menggunakan Doraemon. Atau mungkin bijak dalam menggunakan barangnya Doraemon. Rasanya aneh aja gitu ya. Bijak dalam menggunakan Doraemon. Oke, pertama, tujuan diberikannya Doraemon. Kita semua tahu bahwasanya tujuan diberikan Doraemon agar Nobita bisa merubah masa depannya. Namun apa yang terjadi ketika tujuan diberikannya Doraemon tidak terlalu digubris dan hanya terfokus pada kisah asmaranya saja? Betul, masa depan Nobita banyak berubah, tapi sayangnya di bagian skill dan ekonomi sepertinya nggak banyak berubah tuh. Padahal dengan adanya Doraemon, Nobita bisa menjadi lebih dari yang ada di Stand By Me 2. Sayang banget pokoknya, karena tidak bisa memaksimalkan Doraemon. Dan seolah-olah Nobita ini lupa dengan tujuan diberikannya Doraemon ke Nobita. Soalnya begini ya, kalau saya punya Doraemon, saya akan membuat jasa pintu ajaib. Misalnya, jikalau ada orang yang ingin berpergian entah itu keluar kota ataupun berwisata ke tempat yang jauh, gak usahlah pakai ke bandara, cukup ke saya aja. Tapi tentu terbatas jasa yang saya tawarkan karena mungkin repot juga ya kalau ribuan orang datang ke rumah. Nah, dengan saya buka jasa tersebut, kan saya bisa dapat uang dan bahkan mungkin bisa membantu perekonomian keluarga. Bisa juga beli rumah yang baru. Karena pasti ini bakal hype banget di zaman Nobita itu. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih memakai alat-alat Doraemon untuk berwirausaha, yang terjadi adalah ya hidup Nobita ya gitu-gitu aja gitu. Bahkan ayahnya saja setiap hari masih pakai kereta ekonomi untuk kerja. Nah itu kenapa ya bapaknya itu nggak pernah minjem pintu ajaib gitu? Atau minimal minta dianterin sama Doraemon. Ini tetap aja warawiri pakai kereta api. Keluarga yang aneh sih. Entahlah, kita nggak tahu dengan pemikiran mereka.
Oke, poin kedua adalah aturan menggunakan barang-barang Doraemon. Sepertinya Sewasi lupa untuk memberikan aturan, atau mungkin juga nggak kepikiran buat ngasih aturan ke Nobita. Bagaimana cara pakai ini alat-alat Doraemon, batasannya, konsekuensinya. Karena begini, kalau kita beli HP, pasti kan di dalamnya ada tata cara pakai. Bagaimana sih ngebuka SIM card misalnya? Bagaimana sih kalau nggak ada sinyal? Bagaimana sih kalau ini kena air, gimana klaim asuransi dan sebagainya. Nah, yang terjadi nih, Sewasi ini nggak ngasih aturan ke Nobita, nggak ngasih buku pedoman juga perihal alat-alat yang ada di Doraemon. Betul kalau Doraemon ini adalah sebuah robot yang canggih dan bisa berpikir seperti kita. Cuman masalahnya Doraemon sendiri ini banyak toleransi. Contoh ketika Nobita ini dibully Giant sama Suneo, kan biasanya langsung nangis-nangis terus minta alat ke Doraemon. Terus di akhir episode apa yang terjadi? Si alatnya itu malah menyakiti Nobita itu sendiri. Malah gak bener gitu si alat ini. Kadang gak habis pikir sih, dengan keadaan Nobita punya Doraemon, masih sempet dibully Giant sama Suneo, masih sempet merasa dipecundangi oleh Dekisugi. Padahal kan itu, kalau Dekisugi ya emang dari sananya udah pinter dan Nobitanya bodoh. Ya itu mah lebih ke perasaannya Nobita aja lah ya. Sedangkan poin ketiga adalah bijaksana dalam memakai barang. Nah, ketika tidak ada aturan dalam memakai barang-barang tersebut, maka kebijaksanaan Nobita dalam memakai barang ini sebenarnya dituntut sekali agar benar-benar memakainya untuk hal-hal yang emang perlu sifatnya, hal-hal yang emang bisa membuat positif. Tapi ya gimana gitu ya, Sewasi ini memberikan Doraemon dan alat-alatnya ke seorang anak kelas 5 yang emang ya udah masih bocah, bodoh pula gitu. Ditambah lagi Doraemon yang punya banyak toleransi pula. Nobitanya nangis-nangis pasti dikasih alatnya juga gitu. Yang dimana Doraemonnya sendiri kayaknya labil. Padahal kalau kita lihat, banyak alat-alat Doraemon yang ini cukup bahaya, kayak basoka angin. Walaupun tidak meledak seperti basoka seperti biasanya, tapi ya lumayan juga itu bisa ngasih luka ke orang dewasa. Atau contohnya iseng-iseng buka pintu ajaib di lautan, misalnya di dalam samudra, kan itu bahaya, bisa mengeluarkan air banyak dari pintu tersebut dan harus nunggu rusak karena tekanan air baru pintunya rusak kan ya. Karena nggak mungkin ditutup sih, nggak mungkin itu kalau si pintu ajaibnya dibuka di dalam laut, kayaknya itu bakal banyak air keluar. Walaupun pernah ya ada satu episode ya yang dia itu ngebuka pintu ajaib di sebuah samudra, langsung hancur si pintunya itu. Ketika pintunya dibuka, pintunya langsung hancur karena tekanan air tersebut. Itu kan bahaya juga. Pasti aslinya itu kalau dibuka kayak gitu bakal nyembur dan tekanannya itu bisa ngerusak rumah. Tapi kalau di kartunnya kayaknya nggak nyampe ngerusak rumah ya. Ya itu, ketika gak ada aturan, maka kebijaksanaan dari seorang bocah kelas 5 SD ini benar-benar dipertaruhkan. Makanya kan di setiap episodenya kita lihat ya pembulian dari Giant dan Suneo, terus si Nobita yang ngeluarin alat dan berujung dengan si Malakama, dan seperti itu saja gitu. Dan kadang juga pakai alat-alat yang kayak cuman buang-buang waktu gitu dengan alat-alat yang super canggih yang ada di Doraemon. Nih sayang banget lah. Itu dia 3 poin yang ingin saya sampaikan, walaupun mungkin nggak banyak-banyak ya. Dan ternyata kisah Doraemon dan Nobita ini sangat relate di kehidupan kita. Contoh, ibu-ibu yang ngebeliin anaknya smartphone untuk belajar online. Kan sekarang mau nggak mau kita harus belajar online. Apa yang terjadi hari ini ketika seorang ibu ngasih smartphone ke anaknya?
Apakah dipakai belajar online? Ya, dipakai belajar online. Tapi tidak maksimal karena bisa dibilang dari 80% pemakaian rata-rata anak itu malah main game, nonton YouTube dan sebagainya. Ketika orang tua ini tidak bisa mengontrol dan hanya memberikan barangnya aja, yang terjadi seperti ini, seperti sekarang anak-anak lebih suka main game, nge-YouTube, TikTok-kan. Padahal keutamaan mereka adalah belajar. Ketika orang tua tidak bisa memberikan tujuan atau menginstal tujuan kepada anaknya, yang terjadi seperti sekarang. Ditambah lagi kadang orang tua ini kalah sama anak. Yang harusnya orang tua itu mengatur anaknya, mengatur jam berapa pakai smartphone, jam berapa dia pegang HP, jam berapa dia boleh buka YouTube. Yang terjadi hari ini ya orang tua benar-benar gak berani buat mengatur anaknya. Mungkin gak bisa kali ya. Kalah entahlah apa yang terjadi dengan orang tua sekarang, sehingga sepertinya dibiarkan aja begitu anak-anak itu untuk main HP. Mungkin bukan kalah juga ya, lebih tepatnya mungkin orang tua sekarang nggak mau diganggu dengan anak-anak yang bising atau anak-anak yang ada di sekitar mereka. Mungkin mereka berpikirannya, yaudah nih smartphone, jangan ganggu ibu ya, kamu main HP aja. Mungkin itu yang terjadi hari ini. Memang seperti itu ya. Seperti itu yang terjadi hari ini. Kan sayang, smartphone ini kan mempunyai banyak fungsi. Tapi kalau cuma dipakai main game, ya sayang sekali. Bang, itu Raja Arab dapat 1 miliar tuh dari main game. Ya Raja Arab gitu kan bukan Anda, itu bukan kita yang dapat uang itu. Gak mungkin kan semua orang itu main game terus dapat uang 1 M seperti Raja Arab. Ya jangan ngarep lah ya, Raja Arab jangan ngarep seperti Raja Arab lah. Kita punya garis takdir yang berbeda. Dan lagian juga, berapa banyak sih yang punya uang gara-gara main game? Itu gak lebih dari 1%. Jadi kalau ada 100 orang main game, 1 orang yang punya penghasilan dari game, perbandingannya lumayan. Buat Anda sendiri bagaimana? Apakah ketika Anda buat teman-teman sendiri bagaimana ketika pegang smartphone sekarang? Kan smartphone ini kan benar-benar seperti Doraemon, punya segalanya. Bisa dibilang ya semua yang kita butuhkan ada di HP ini. Apakah teman-teman sudah bisa memaksimalkan fungsi dari HP ini? Atau cuman bermedsos ria? Beli HP mahal-mahal cuman dipakai buat medsos, buat WA-an aja, dan tidak bisa menghasilkan misalnya. Dan faktanya banyak orang seperti itu. Ya, kalau cuma buat medsosan mah ya beli yang kayak saya aja lah, yang 2 jutaan. Gak usah yang mahal-mahal, sayang aja gitu. Gimana? Relate gak Doraemon dan Nobita ini? Kisah Doraemon dan Nobita. Terus di kolom komentar kalau kamu setuju, dan tulis juga di kolom komentar jika kamu gak setuju. Gak usah ngomong kasar, kita udah gede. Yuk kita bersosial media dengan bijak, dan like and subscribe jika channel ini bermanfaat. Dan hati-hati, subscribe itu nggak gratis. Subscribe yang menurut kamu bisa memberikan feedback yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.